Semuanya selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan lancar rezekinya. Nah Bapak-Bapak, di video kali ini saya akan bahas 4 buah mimis ya, kerapihannya tiap masing-masing mimis ini. Mimis ini sebenarnya kalau dibanding dengan mimis kaleng ya, dia akurasinya jauh ya. Jadi dengan merek yang sama, misalkan ini Superdome ini dan Superdome kaleng itu beda ya. Jadi akurasinya jauh banget. Pokoknya kualitasnya beda lah, karena memang tingkat kerapihannya detail kepresisiannya juga beda. Jadi ada mimis USA, mimis ini legend. Dari saya kecil ada ya mimis ini ya. Ini nggak ada made in Indonesia ya. Ini nggak ada keterangan beratnya ya, berapa gramnya. Kemudian ada mimis MD Dynamic Nobel. Ini juga nggak ada keterangan beratnya, cuma ada kalibernya saja. Kalau kaliber ya udah jelas ya. Ini Superdome. Nah kalau ini ada keterangan beratnya. Ini 8,3 gram, kaliber 4,5 177. Kemudian ini ada Elpan, Special Dome Elpan. Ini beratnya 12 gram. Kalau ini 8 gram, jadi ini cukup berat ya. Oke, kita buka aja dulu satu-satu. Yang ini dulu. Yang USA enggak ini ya, agak konsisten ya bentuknya ya. Kadang-kadang begini, kadang begitu. Kemudian juga roknya nggak rapi. Sayang saya belum ada timbangan digital. Kalau ada timbangan digital nanti kelihatan ya konsisten beratnya segimana. Nah untuk kalau konsisten bentuknya begini, kerapihannya ya nggak terlalu rapi ya. Kemudian yang MD ini seperti ini. Kita dekatkan. Nah ini juga kalau untuk roknya sih, roknya konsisten, cuma kepalanya nggak terlalu konsisten. Kepalanya beda-beda ya, ada agak beda-beda. Roknya konsisten, kepalanya agak sedikit beda. Kalau ini roknya nggak konsisten, kepalanya juga nggak konsisten. Kerapihannya sama lah. Nah sekarang yang ini yang Superdome, ini roknya konsisten ya, kepalanya nggak konsisten. Kemudian juga ada lipetan-lipetan ya di kepalanya ya. Bentuk headnya sebenarnya konsisten, cuma nggak rapi ya. Ukurannya konsisten, rok konsisten, ukuran kepalanya konsisten, cuma nggak rapi. Ini nih kayak ini nih. Nah ini bekas pinggirannya. Kemudian ini ada guretannya. Ini juga sama. Ya ini memang sepele ya Bapak-bapak, tapi ini juga berpengaruh ya, karena hambatan sekecil apapun itu bisa bikin peluru berbelok ya. Nah, kemudian ini yang Elpan Black Sniper. Wah ini gede nih. Ini kepalanya lebih gede, roknya lebih panjang. Nah, ini juga ada dratnya ya di kepalanya. Kalau konsisten, ini roknya konsisten lah, mirip-mirip semuanya. Kepalanya nggak konsisten, kemudian juga kurang rapi. Gitu Pak. Nah jadi ada dari 4 sampel mimis ini. Kayaknya yang bagus yang ini, kemudian yang ini yang 4. Harganya ini 7.000, ini 8.500, ini
8.500. Ini meskipun berat, kayaknya jumlahnya lebih sedikit ya, karena hitungannya biasanya gram. Nah, sekarang kita coba tes akurasinya. Ini jaraknya 20 meter ya. Targetnya akan saya taruh di pohon pisang sana. Jarak 20 meter, kemudian menggunakan sandaran motor. Jadi kalau pakai sandaran biasanya hasilnya lumayan oke. Untuk yang pertama kita coba mimis USA. Ini targetnya tetap ke tengah ya, crossnya tetap cross. Nah, kemudian ini hasilnya agak menjauh sebenarnya dari cross, tapi yang penting grupnya. Di sini 3 grup bagus, 3 tembakan bagus, kemudian 2 di bawah ya agak berjauhan lah. Mulu yang paling kanan ini bukan ya, ini tes tadi. Nah, sekarang mimis MD, tembakan pertama, kedua, ketiga, groupingnya bagus ini, keempat, kelima. Nah, 45-nya nih agak-agak melenceng ya, bukan agak lagi nih, melenceng. Jadi setiap garis ini jaraknya 1 cm ya. Nah, jadi nggak perlu besar-geser lagi. Berarti kalau segini, kalau satu garis berarti jaraknya 1 cm. Ini yang Elephant Black Sniper. Nah, ini acak-acakan kalau kata saya nih. Benar-benar nggak konsisten ya. Groupingnya di 2 cm lebih, kemudian ada yang rapat tapi nggak konsisten gitu. Kadang di atas, kadang di bawah gitu. Nah, ini yang terakhir yang Superdome. Pertama, kedua, ketiga. Superdome ini agak mengagetkan ya, karena kalau dari kerapihan tadi sangat rapi banget, tapi hasilnya juga ya beginilah hasilnya, nilai sendiri. Jadi penampilan nggak berpengaruh ya kayaknya ya, berpengaruh deh, tapi nggak bisa dinilai 100%. Ini dia hasilnya yang Superdome. Nah, untuk settingannya sendiri sebenarnya saya pakai sub Innova ini di setting pakai mimis Cannon Dome kaleng ya. Jadi kalau pakai Cannon Dome kaleng itu jarak 20 meter itu di cross, pas di cross di tengah ya. Kadang ya geser 1 cm, kadang 2 cm atau 1,5 gitu. Nah, segitu aja dulu bapak-bapak, hasilnya simpulkan sendiri saja, no comment untuk hasilnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.